かれ。あんやろ。はい、じゃあ映画1話にYo pada kabare, kali ini admin akan melanjutkan anime Badida Dies episode 8 dan 9. Dan kita langsung aja nih ke alur ceritanya. Kisah 8. Kisah berlanjut di hari ini Ray bersiap-siap untuk pergi ke rumah orang tuanya. Tapi sebelum pergi, Miri menyuruh Papa Ray untuk segera pulang sebab mereka akan... Ya, mereka berdua membuat kejutan untuk Ray sebab hari ini adalah hari ulang tahunnya. 追い出す手間が省けてちょうどいいや。んじゃミリ。 Lalu kita berfokus kepada Ray yang sekarang masuk ke rumah bosnya. Terlihat tempat ini penjagaannya sangat ketat nih, yang menandakan kalau orang tua Ray atau bosnya bukan orang sembarangan. Dan Ray sudah 3 tahun tidak kembali ke sini. Beralih ke Kazuki lagi. Mereka berdua sedang berbelanja dan Miri sangat kepo tentang papanya Ray. Papanya Ray. Ya, ngerti kan? Ya, kita panggil saja kakeknya cuy. Kazuki menjelaskan kalau Papa Ray itu sangat bengis dan sangat kejam. Wah, kayak guruku dong, kata Miri. Meanwhile, in our universe, Kalau itu beta. Beralih ke Ray. Dia pun masuk ke ruangan ayahnya atau bosnya. Terlihat hubungan di antara mereka berdua tidak seperti papa dan anak. Sebab Ray dari kecil disuruh untuk memanggilnya bos, bukan papa. Dan dialah bos dari Kazuki maupun Ray. Ya, alasan ayahnya atau bosnya menyuruhnya ke sini supaya Ray kembali lagi ke tempat asalnya. Dan di rumah Kazuki menceritakan saat dia pertama kali bertemu dengan Ray. Di waktu itu, Kazuki bertemu dengan Ray yang mirip seperti robot, kaku dan tatapannya yang kosong. Kembali ke Ray lagi nih. Ya, alasan Ray disuruh pulang ke sini sebab dia adalah salah satu keturunan keluarga Sua, yaitu keluarga yang paling bengis, kejam, dan tidak punya perasaan. Dan Ray adalah salah satu keturunannya. Sebab sebentar lagi ayahnya akan pensiun. Dan Ray diharuskan belajar dari sekarang untuk menjadi pemimpin organisasi ini. Namun ayahnya melihat kalau Ray tidak ingin menjadi pemimpin organisasi ini. Dan ayahnya menduga kalau ini pengaruh dari Kazuki. Tapi Ray membantah sebab dia hanya berpikir dan dia meminta waktu untuk memikirkan hal ini. Lalu bosnya memberikan misi baru, yaitu membunuh pengkhianat organisasi ini. Dan orang tersebut Ray mengenalinya. Nah, karena misi mendadak ini, Ray pun izin pulang telat sebab dia punya urusan yang mendadak ke Kazuki. Tapi Kazuki menyuruhnya untuk secepatnya pulang sebab mereka punya sesuatu untuknya. Lalu di luar, Ryo si pembunuh darah dingin sudah menunggu Ray untuk mengantarnya dalam misi kali ini. Lalu kita diberitahu kalau target Ray adalah gurunya sendiri, yaitu guru yang mengajarinya cara menembak, bekerja, dan hal-hal gangster lainnya. Tapi gurunya diincar sebab dia berkencan dengan seorang gadis yang diduga sebagai istrinya. Ya, sesuai perjanjian di dalam organisasi ini, anggotanya tidak boleh menikah cuy. Namun kita diperlihatkan setelah kencan itu, wanitanya sudah tidak bernyawa lagi. 銃は暴力のために存在している。人間の存在意義は殺しはその答え合わせだ。 Dan singkat cerita, malam harinya mereka pun sudah sampai di lokasi targetnya. Sebelum Ray pergi, Ryo memohon untuk memberitahu apa kalimat terakhir yang diucapkan oleh targetnya. Sebab dia sedang mengumpulkan kalimat terakhir orang-orang. Psikopat bener nih orang. Lalu Ray pun langsung menemuinya. Ya, kita sebut saja Samsul. Ya, Samsul sudah tahu tujuan Ray mendatanginya. Dan dia juga ingin mengetes sejauh mana Ray berkembang. Dan terjadilah baku tembak di antara mereka berdua. Namun mereka berdua sama-sama jago nih, sehingga terjadi pertarungan yang sangat sengit. Beralih ke rumah,
Alasan Miri dan Kazuki mengadakan pesta ini supaya Rei bisa tersenyum. Sebab di dalam hidup Rei cuma ada cemberut dan tidak ada canda tawa. Nah, karena masih belum pulang, Miri pun izin turu dulu. Kembali ke Rei, karena amunisinya habis, terpaksa Samsul langsung kabur ke atap gedung. Dan terjadilah baku hantam di antara mereka berdua. Ya, meskipun Rei bertambah kuat, dia tidak tega membunuh gurunya sendiri. Tapi sang guru menyuruhnya untuk menyelesaikan misi ini dengan baik. Dan terjadilah baku hantam hebat lagi antara mereka berdua. Namun Samsul tak sengaja terhempas ke pagar. Karena besinya sudah berkarat, ia pun langsung jatuh dari lantai atas. Dan akhirnya Samsul pun tewas. Nah, saat ditanya apa kalimat terakhir gurunya, Rei pun tidak menjawab. Namun saat akan kembali, Rei menyuruh Ryo untuk meninggalkannya. Sebab ia ingin mencari udara segar untuk menenangkan hatinya. Sehingga Ryo pun langsung pergi. Namun saat merenungi perbuatannya tadi, Kazuki menelponnya. Namun Rei langsung menutup teleponnya sebab dia ingin menyendiri. Namun tak berselang lama, tiba-tiba Kazuki datang. Sebab ada acara penting di rumah mereka. Dan ternyata Kazuki bisa menemukan Rei dari ponselnya. Sebab Kazuki sudah menyadap ponselnya supaya berguna di saat waktu seperti ini. Lalu Kazuki pun bilang kalau Miri sedang menunggunya di rumah. Dan mereka berdua nostalgia nih saat pertama kali bertemu. Ya, di waktu dulu kamar Rei kayak kapal pecah. Rambutnya ora-ari. Dan Rei juga orangnya antisosial. Dan itu semua mirip seperti zombie yang hidup. Namun di waktu itu Kazuki bersedia untuk tinggal di rumah bersama Rei. Sehingga setelah kemunculan Kazuki, rumahnya pun mulai bagus. Dan juga ada yang merawat Rei. Dan singkat cerita mereka pun sudah sampai di rumah. Namun Miri sudah tertidur pulas. Ya, ini semua adalah kejutan hari tahun Rei. Lalu Miri pun ngelindur sebentar nih untuk menyanyikan lagu ulang tahun untuknya. Rei Papa, happy birthday, happy birthday. おい、やったなミリ、笑ったぞ。 Dan tepar lagi nih anak. Dan hal itu membuat Rei pun tersenyum. Lalu kita diperlihatkan di malam itu Ryo datang ke bar Kyuchan untuk memberikan misi rahasia untuknya, yaitu untuk mencari informasi tentang Kisah 9. Sekarang kita melompat saat festival olahraga. Nah, untuk menyambut hari spesial ini, Miri berlatih sangat keras supaya dia bisa mendapatkan medali emas. Dan sebagai orang tua, Kazuki dan Rei juga harus menyemangati Miri supaya giat dalam berlatih. Seperti biasanya, karena Rei orangnya jutek, cuek, dan judes, ia tidak niat saat menyemangati Miri. Namun saat dia serius, dia anak kecil bro. Udah bang. 関節の体幹筋やハムストリングスを効率よく鍛え体の後方にある一連の その息だぞミリ。お前も応援してやれ。スタート。 Singkat cerita, setelah latihan, mereka pun mampir ke bar Kyuchan. Namun Kyuchan terlihat sedih nih setelah mendapatkan misi rahasia kemarin. Sebab sebagai seorang teman, dia kasihan sekali melihat keluarga Kazuki ini yang tidak akan bertahan lama. Lalu kita diperlihatkan di malam sebelum festival olahraga. Terlihat Rei sedang melakukan misi rahasia. Singkat cerita, selesai dari misi itu, Rei pun pulang. Namun Kazuki kepo misi apa yang dilakukan Rei sampai subuh kayak gini. Lalu kita diperlihatkan kalau Kazuki keteteran nih dengan tugas-tugasnya. Namun tiba-tiba Rei menawarinya bantuan. Sontaklah Kazuki kaget. Sampai-sampai memegang kepala Rei untuk memastikan apakah Rei ini waras atau tidak waras. Ya, Kazuki pun menangis melihat perubahan Rei yang sangat drastis ini. Dan alasan Rei melakukan ini semua supaya Miri suka dengan perilakunya. Dan Miri pasti akan bereaksi, Wah, Papa Rei berubah. nggak gitu sih. Lalu mereka pun sarapan pagi.
お今日の弁当楽しみにしとけよ。今日はなんとレイも一緒におにぎり出した。 Singkat cerita, di sekolah sudah banyak orang tua nih yang berkumpul untuk merayakan festival olahraga ini. Dan sebagai orang tua, tugas mereka berdua hanya menyemangati Miri saat lomba nanti. Lalu saat mereka mencari tempat duduk, ternyata Rai sudah menyiapkan. Dan itulah misi rahasia Rai yang dia lakukan semalam. Aja, niat banget nih orang. Lalu di samping mereka sudah banyak kamera nih yang menunggu anak-anak. Dan Kazuki juga tidak mau kalah. Dia langsung mengeluarkan kamera DSLR head-on-nya yang malah mirip kayak teleskop. Lalu kita diperlihatkan kalau Kazuki sudah akrab dengan emak-emak. Ya, Kazuki memberitahu kalau sekarang mereka berdua sudah terkenal di kalangan emak-emak. Sebab mereka kan pelawak dan raja minyak. Yos, kita langsung aja nih ke festival olahraganya. Pertama-tama, para peserta disuruh berjalan supaya difoto oleh orang tuanya masing-masing. Lalu saat pembukaan, Miri terpilih menjadi sambutan wakil peserta. Lalu kita masuk ke game pertama, yaitu memasukkan bola sambil menari. Lalu kita masuk ke lomba kedua, yaitu tarik tambang bersama guru. Ya, kelompok Miri yang menang dong, sebab kekuatan overpower ibu anak. Lalu acara ketiga, yaitu senam kelompok. Tapi di lomba kali ini Kazuki marah ketika melihat Miri yang dekat dengan Taiga. Dan Papare juga ikut-ikutan. Cemburu ya. Dan akhirnya mereka pun masuk ke waktu istirahat. Para peserta disuruh untuk makan bekalnya masing-masing. Dan yang tak diduga, dari semalam Kazuki membuat bekal yang sangat banyak. Sebab dia terlalu bersemangat nih. Sehingga Kazuki mengajak mereka makan bersama. Tapi di sisi lain, Rai masih takut nih menawarkan nasi kepal buatannya. Dan saat Miri mencobanya, isinya kok malah coklat sereal dong. Namun bukannya tidak suka, Miri malah menyukai makanannya. Dan hal itu membuat Rai sangat bahagia. Yos, singkat cerita, kita masuk ke lomba keempat, yaitu lomba lari. Ya, sesuai janji dan latihan keras sebelumnya, Miri pun akan berusaha nih mendapatkan medali emasnya. Dan lomba pun dimulai. Namun saat memasuki start, terlihat Miri gugup dan grogi nih, sehingga ia hampir ketinggalan sama peserta yang lain. Sehingga Kazuki langsung memberikannya semangat. Dan Rai juga tidak ingin kalah, dia juga menyemangatinya. Namun karena kaget melihat Papare yang menyemangatinya, Miri pun tak sengaja tersandung. Sehingga Miri lolos di urutan paling terakhir. Alhasil ia hanya mendapatkan medali perunggu. Tetapi Kazuki tetap menyemangatinya. Meskipun tidak mendapatkan medali emas, tapi Miri sudah berjuang sekuat tenaga. Di sisi lain, Rai merasa bersalah nih telah menyemangati Miri, yang malah membuatnya tersandung. Lalu ada acara bonus nih, yaitu berlari dengan orang tua. Lalu Miri akan mengikuti lombanya dan berjanji dalam lomba kali ini dia pasti akan mendapatkan medali emas. Dan singkat cerita, setelah para peserta berkumpul, lomba pun dimulai. Pertama-tama, rintangan yang mereka harus lalui yaitu makan marshmallow. Lalu dilanjutkan berlari dengan menggunakan boxer besar. Namun saat di tengah perjalanan, Kazuki dan Miri terjatuh karena terlalu terburu-buru yang membuat keseimbangan mereka hancur. Tapi mereka tidak patah semangat sebab mereka tidak mau kalah. Dan sekarang mereka akan memasuki lomba berburu. Ya, setiap anak akan mendapatkan sebuah kartu yang di dalamnya diberi tulisan atau tantangan lah. Dan barang siapa yang membawa barang itu lari ke garis finish duluan, maka ia yang menjadi pemenangnya. Lalu saat Miri mengambil kertas itu,
Tiba-tiba ia langsung hampir Rai untuk mengajaknya dan juga mengajak Kazuki. Namun karena terlalu lambat larinya Miri, mereka berdua pun kerjasama dengan mengangkat Miri sampai garis finish. Dan mereka pun menang nih di barisan paling depan. Akhirnya Miri pun mendapatkan medali emasnya. Namun selesai itu semua, mereka berdua kepo. Tulisan apa yang ada di kartu itu? Miri pun menunjukkannya kalau tulisannya adalah keluarga. Bro, jangan nangis ya. Lu sendiri yang nangis bangsai. Ya, mereka berdua pun sangat senang nih telah dianggap sebagai keluarga. Dan saat acara penutupan, Ibu Ana menghampiri mereka bertiga untuk menawarkan mereka foto bersama sebagai kenang-kenangan ya kan. Awalnya sih mereka ragu-ragu untuk berfoto sebab itu bisa menjadi barang bukti. Namun karena Miri yang meminta, apa boleh buat deh. Mereka pun menyetujuinya. じゃあ笑顔1は Dan akhirnya mereka pun pulang dengan membawa medali emas. Kemudian di jalan Kazuki memuji Rai yang sudah bisa menyemangati Miri. Dan semoga aja mereka bisa mendapatkan medali emas lagi dalam lomba lari di tahun depan nanti. Dan episode kali ini pun bersambung Rai.